saya Nurhalija bersama teman-teman saya ada Suci Fitrianti, Nurhilda Ayu, Andi Ainun Nabila, dan Nur Suci Ramadhani Usman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas materi terkait uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu institusi keuangan dan penawaran uang? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama. Pengertian lembaga keuangan. Secara umum, lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Tidak hanya itu, lembaga keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Berdasarkan undang-undang, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkannya kembali kepada masyarakat. Materi selanjutnya adalah fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Lembaga keuangan yang berdiri di bawah hukum Indonesia, tentunya segala kegiatannya akan diawasi dan aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu aturannya yaitu memberikan jaminan moral dan hukum pada nasabah agar mereka merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka miliki tersimpan secara utuh, kemudian akan dikembalikan saat jatuh temponya tiba, misalnya untuk tabungan deposito. Nah, dan yang kedua, memberikan informasi pada nasabah. Masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan wajib mendapatkan informasi lengkap tentang produk keuangan yang digunakannya. Melalui lembaga keuangan, nasabah dapat menerima informasi yang telah diberikan dan pengetahuan sejelas-jelasnya untuk kepentingannya. Dan yang ketiga, melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Lembaga keuangan pun berfungsi melancarkan jasa pertukaran produk untuk mencakup barang dan jasa menggunakan sistem kredit atau uang tunai. Misalnya, nasabah yang ingin memiliki rumah dapat melakukan pembayaran melalui KPR lewat bank. Dan yang keempat, sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Lembaga keuangan juga berfungsi menyediakan alat transaksi yang bisa digunakan di mana saja untuk berbagai macam keperluan. Contohnya, seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan harian, hingga pembayaran untuk belanja. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Dalam hal ini, lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana masyarakat dan kemudian memutarnya kembali melalui produk pinjaman yang tersedia untuk pembiayaan sesuai keperluan nasabah. Jenis lembaga keuangan. Pertama, jenis lembaga keuangan bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang artinya meja untuk penitipan atau penukaran uang di pasar. Menurut Hasibuan 1994, bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan dana, pembeli kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator, moderator, dan dinamisator pertumbuhan ekonomi. Adapun menurut Santoso 1996, bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan atau bisa disebut juga financial intermediary atau antara debitur dan kreditur dana. Adapun fungsi bank menurut Triandaru dan Budi Santoso 2006 yaitu pertama, agent of truth, yaitu lembaga yang landasan utamanya adalah kepercayaan. Yang kedua, agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat guna membangun ekonomi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu agent of service, di mana yaitu lembaga yang memobilisasi jasa berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Triandaru dan Budi Santoso 2006 dan Kasmir 2002 menyatakan bahwa
lembaga keuangan bukan bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkapnya bank bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk lembaga keuangan bukan bank antara lain: pertama, asuransi pada prinsipnya. Asuransi pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan. Yang kedua, dana pensiun merupakan suatu lembaga pengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Yang ketiga, leasing. Leasing dapat diartikan suatu penyajian barang-barang modal dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, gadai. Gadai sangat erat hubungannya dengan lembaga jaminan yang memberikan pinjaman sekaligus menerima barang jaminan. Manfaat lembaga keuangan. Yang pertama, memudahkan transaksi dengan menjadi lintas pembayaran. Yang kedua, menyediakan uang tunai dengan penarikan melalui ATM. Yang ketiga, mengalihkan aset untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, relokasi pendapatan untuk digunakan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu contoh lembaga keuangan bank. Yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara. Yang kedua, Bank Komersial. Bank komersial juga kita kenal sebagai bank umum, yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat. Materi selanjutnya yaitu contoh lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, perusahaan asuransi. Dalam perusahaan asuransi tentunya menyediakan jasa proteksi pada para nasabahnya. Agar dapat mendapatkan proteksi itu, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Yang kedua, pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan syarat menjaminkan hartanya. Yang ketiga, pasar modal. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharganya. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori penawaran uang. Yang pertama ada konsep penawaran uang. Konsep penawaran uang terkait dengan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, penawaran uang dikendalikan sepenuhnya oleh bank sentral. Perubahan jumlah yang beredar secara garis besar dipengaruhi oleh uang inti dan pelipat. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Faktor yang pertama ada tingkat suku bunga. Faktor yang kedua ada tingkat inflasi. Faktor yang ketiga ada pendapatan nasional. Faktor yang keempat ada nilai tukar rupiah. Yang ketiga ada teori penawaran uang tanpa bank. Teori-teori lama tentang jumlah uang beredar sangat sederhana dan menganggap seakan-akan perbankan tidak ada. Teori yang sederhana adalah gambaran dari sistem standar emas, yang salah satunya memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Yang keempat ada teori penawaran uang modern. Dalam perekonomian modern, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter, pemerintah, dan bank sentral serta lembaga keuangan. Otoritas moneter merupakan pemasok uang inti dan uang primer, sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan pemasok uang sekunder masyarakat. Yang kelima ada money multiplier, pelipat uang. Proses pelipatan uang atau modal multiplier adalah proses penyesuaian antara pemerintah dan penawar. Proses ini dikenal dengan proses pasar. Hasil dari proses pelipatan tersebut yaitu B kurang C tambah R, di mana B itu uang inti, R sebagai dipegang masyarakat sebagai uang karyal, R itu sisanya oleh bank disebut cadangan bank. Atas dasar cadangan bank, di mana R yang ada pada bank tersebut menciptakan uang giral berupa saldo-saldo rekening koran atau giro yang dimiliki oleh masyarakat umum yang disimpan dalam bank. Suruh satu ini kita sebut DD. Jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1 adalah seluruh uang karyal atau uang inti yang dipegang oleh seluruh masyarakat plus seluruh saldo rekening koran atau giro pada bank atau giral M1 tambah C tambah DD.
Nilai koefisien pelipatan uang tergantung pada nilai dari E dan R. Semakin kecil nilai dari rasio tersebut, semakin besar nilai koefisiennya. Pelipatan uang nilai E yang rendah berarti masyarakat lebih suka menyimpan uang tunai di bank daripada dibawa sendiri. Ini berarti bank memiliki lebih banyak uang inti untuk dilipatkan. Nilai R yang rendah berarti lebih banyak uang jero yang bisa diciptakan dari setiap rupiah uang inti yang dipegang di bank. Demikian pula besar bank menyimpan uang tunai untuk menjamin saldo-saldo rekening, koran atau jiro milik nasabah, merupakan pencerminan perilaku bank. Keduanya merupakan keputusan ekonomi, yaitu keputusan yang ditentukan atas dasar perhitungan untung rugi. Nah, teman-teman, dari materi yang telah kami sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat. Lalu, dana tersebut disalurkan kembali untuk masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai pemberi jaminan keamanan uang, sekaligus pemberi informasi pada nasabah, melancarkan pertukaran produk menggunakan kredit dan tunai, sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan, dan memberikan layanan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Ada dua jenis lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bukan bank, contohnya yaitu perusahaan asuransi, pegadaian, pasar modal atau bursa efek, dan lembaga keuangan bank. Contohnya yaitu bank sentral, bank komersial atau bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau biasa disebut dengan BPR. Adapun faktor yang memengaruhi penawaran uang adalah tingkat bunga, tingkat inflasi, pendapatan nasional, dan nilai tukar rupiah. Teman-teman, itulah materi kami terkait institusi keuangan dan penawaran uang. Semoga teman-teman paham dengan materi yang kami sampaikan. Terima kasih.